إن الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال وتوحد بالكبرياء والكمال والصلاة والسلام على نبينا محمد المنقذ من الضلال والداعي إلى أشرف الخصال وعلى آله وأصحابه خير آل وتابعين وتابعيهم إلى يوم الزلال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan walaqad ataina sab'am minal mathani wal qur'anil azim. Shadaqallahul azim. Sedang jamaah Jum'ah rahimakumullah, yang utama, tak bosan-bosannya kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan tentu saja kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Jum'ah. Kita doakan saudara-saudara kita yang barangkali masih terpapar COVID-19 atau yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, kesehatan. Pada Jum'ah yang akan datang bisa bersama-sama melaksanakan ibadah Jum'ah bersama kita. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, khotib berwasiat baik bagi diri khotib dan juga kita semua agar kita senantiasa meningkatkan takwa dan sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dalam keadaan non muslim. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan khotib menyampaikan satu tema yang barangkali inspirasi dari satu kisah sufi. Kita mengenal sosok Nasruddin Afandi, ada yang menyebutnya dengan Nasruddin Hoja atau ada yang menyebutnya dengan Abu Nawas. Banyak kisah-kisah yang diceritakan dari perilaku Abu Nawas atau Nasruddin Afandi yang dapat kita ambil pelajaran, terutama dalam konteks kehidupan saat ini di era informasi. Kisah ini berkenaan dengan sekelompok kawanan perampok atau 3 orang perampok yang berusaha atau berkeinginan merampok keledainya Nasruddin. Karena tahu Nasruddin akan menjual keledainya di pasar. Diaturlah siasat dari 3 orang perampok ini agar ia mulus mendapatkan keledainya tanpa melakukan tindak kekerasan. Perampok yang pertama menghadang Nasruddin. Wahai Nasruddin, apa yang kamu seret? Apa yang kamu tarik? Kemudian Nasruddin menjawab, ini keledai, akan aku jual di tengah pasar. Tapi kata perampok yang pertama, itu bukan keledai, itu manusia. Nasruddin tidak percaya, ini keledai, bukan, itu manusia. Nasruddin tidak mau ambil pusing, ia tetap jalan ke pasar untuk menjual keledainya. Di tengah jalan muncul lagi kawanan perampok yang kedua, menyampaikan kepada Nasruddin, ya Nasruddin, apa yang kamu bawa? Apa yang kamu tenteng? Apa yang kamu tarik? Kata Nasruddin, keledai akan aku jual di tengah pasar. Perampok yang kedua menyampaikan, itu bukan keledai, tapi itu manusia. Kemudian Nasruddin mulai bimbang. Ada 2 orang menyampaikan keledai, sementara dia dengan yakinnya, awalnya dengan yakin bahwa itu adalah keledai. Sementara perampok menyampaikan manusia. Kemudian di tengah kebimbangan ia tetap menuju pasar sambil membawa keledainya.
Kemudian ketemulah perampok yang ketiga, menyampaikan kepada Nasruddin, apa yang kamu bawa, apa yang kamu tenteng, apa yang kamu tarik? Kata Nasruddin, ini keledai, akan aku jual di pasar. Bukan, ini bukan keledai, ini manusia. Nasruddin mulai ragu-ragu dan mulai percaya dari 3 orang yang ditemui menyampaikan bahwa ini adalah keledai. Apa maksudmu manusia? Apa maksudmu bahwa ini manusia? Kata Nasruddin. Iya, dia adalah manusia yang dikutuk karena durhaka kepada orang tuanya, kepada ibunya. Nah, kemudian Nasruddin menasihati keledainya. Makanya jadi orang harus taat kepada orang tua. Jangan durhaka kepada orang tua agar kamu tidak dikutuk menjadi keledai. Dan dilepaskanlah keledainya. Dengan mulus perampok tadi mengambil keledainya tanpa kekerasan. Kemudian perampok tadi menjual ke pasar. Ketika menjual ke pasar, Nasruddin suatu saat melihat keledainya yang tempo hari ditarik. Kemudian Nasruddin membisikin kepada keledai tadi, kenapa kamu tidak tobat juga, masih durhaka kepada orang tuamu? Sidang Jamaah Jum'ah rahimakumullah, banyak sisi-sisi yang bisa kita ambil, kisah-kisah sufi, pelajaran-pelajaran ini. Namun saya ingin mencoba mengambil dari sisi informasi. Kata Thorndike yang kemudian terkenal dengan hukum Thorndike atau dikenal juga dengan repetition law, hukum pengulangan, yang disebutkan adalah bahwa jika informasi diberikan, disampaikan terus-menerus, maka akan diterima sebagai sebuah kebenaran. Kisah Nasruddin ini memberikan pelajaran kepada kita betapa informasi yang diberikan terus-menerus, meskipun informasi itu sesat atau salah, maka bisa diterima sebagai sebuah kebenaran. Apalagi sekarang dengan era media sosial, era media informasi, betapa informasi yang mudah viral, maka akan gampang diterima sebagai sebuah kebenaran, sementara kita tidak pernah menelaah atau menelusurinya. Sidang Jamaah Jum'ah rahimakumullah, Al-Quran diturunkan secara berulang-ulang. Ada beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan secara berulang-ulang. Sebagaimana ayat yang tadi disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ataina sab'am minal mathanil Qur'anil azim, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Banyak ayat Al-Quran ada yang diturunkan berulang-ulang semakna, tapi juga ada yang diturunkan sesuai dengan teksnya, sama persis sebagaimana surah Ar-Rahman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang-ulang 31 kali, persis sama teksnya. Ulama tafsir banyak memberikan gambaran, memberikan hikmah Al-Quran diturunkan secara berulang-ulang. Di antaranya adalah bahwa ingin menunjukkan keagungan terhadap pesan yang disampaikan. Boleh jadi informasi yang kita terima terus-menerus ada sisi pesan-pesan yang penting, tetapi patut dicatat bahwa di era informasi, pesan yang berulang-ulang belum tentu itu pesan penting. Kadangkala pesan yang bernada hoax atau fake news. Apalagi jika ada embel-embel, share, sebarkan, viralkan. Rasanya saya pernah menyampaikan di mimbar ini satu pesan yang sangat viral. Kira-kira begini bunyinya. Universitas Cowan Squad di Australia menelaah satu informasi bahwa bagian tubuh manusia yang di atas jika diusap 5 kali dalam sehari akan menimbulkan kepekaan hati, akan meningkatkan enzim saltonik yang disebut dengan RCT. Zahid Idrisi, Direktur Pusat Sains Islam India, menegaskan senada penelitian Universitas Cowan Squad. Begitulah keagungan Allah memerintahkan, mengajarkan lewat nabinya betapa pentingnya wudu, bahwa wudu jika diusap terus-menerus akan meningkatkan kepekaan hati. Namun sidang Jamaah Jum'ah rahimakumullah, yang paling mudah kita tabayun, kita telaah dari informasi yang sangat viral ini gampang. Kita cukup ketik di Google, ketik Universitas Cowan Squad. Rasanya saya tidak pernah menemukan, alias fiktif. Ketika saya ketik Zahid Idrisi, ada nama-nama yang mirip tapi tidak ada kaitannya dengan Pusat Sains Islam India. Begitupun Pusat Sains Islam India juga tidak ditemukan. Kemudian William Ratoff
tokoh yang disebut di Universitas Kawanskuat tadi juga ada tokoh yang mirip, tetapi tidak ada kaitannya dengan kedokteran, tidak ada kaitannya dengan biologi, kaitannya justru bidangnya ekonomi. Dan masih banyak lagi yang lain. Jadi patut diduga, patut dicurigai jika ada kata-kata informasi yang bernada viralkan, sebarkan, share, rasa-rasanya fake news atau hoax. Apalagi jika informasi itu diulang-ulang, kadangkala kita bisa menerimanya sebagai sebuah kebenaran, sebagaimana yang tadi dikisahkan oleh Nasruddin Afandi. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, banyak hikmah Al-Quran diturunkan berulang-ulang, di samping memberikan pesan-pesan yang penting, tetapi juga bisa menjadi pengingat atau merespon pertanyaan-pertanyaan yang sama. Menurut riwayat bahwa Al-Quran surah Al-Ikhlas juga diturunkan 2 kali di Makkah dan Madinah dengan teks yang sama, karena menjawab pertanyaan yang sama baik dari kaum kafir Quraisy maupun kaum kafir yang ada di Madinah tentang sifat Tuhan. Kemudian Nabi menjawabnya dengan, atau ayat Al-Quran turun yang disebut dengan surah Al-Ikhlas. Ada juga dalam rangka menjadi penekanan di era informasi ini, betapa apalagi menjelang pemilu, menjelang pilpres, betapa informasi-informasi yang bertebaran lewat spanduk, lewat baliho, yang kalau kita tidak teliti, kalau kita tidak telaah, boleh jadi kita akan menerima informasi-informasi itu sebagai sebuah kebenaran. Kalau kita tidak menelaah tokoh tersebut, kalau kita hanya menerima mentah-mentah, sementara mereka bermodal besar, menampilkan baliho-baliho, menampilkan spanduk-spanduk di mana-mana yang sebenarnya track recordnya jelek, tapi karena dipasang terus-menerus akan kita terima sebagai sebuah kebenaran. Begitupun hikmah Al-Quran menunjukkan pentingnya pesan agar mendapatkan perhatian. Ini salah satu hikmah lainnya. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, hadis Nabi menyebutkan, bacalah Al-Quran dan sering-seringlah mengingat Tuhan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kita mengulang-ulang membaca, betapa pentingnya kita mengulang-ulang doa, karena hakikatnya semakin kita sering membaca doa atau kita berdoa membaca Al-Quran, ada spirit yang masuk, energi positif. Tetapi kalau informasi itu diberikan terus-menerus yang negatif, maka akan spirit negatif yang kita terima. Kultur yang membentuk diri kita akan menjadi orang-orang yang negatif, yang gampang suudzon, gampang berperilaku negatif. Sementara jika terbalik, kita memperoleh informasi-informasi positif, akan kita terima juga dengan energi positif. Begitulah mengapa kita dianjurkan baca doa berulang-ulang. Pak A.R. Fahrudin di dalam pesan-pesannya, pengajian-pengajiannya tak bosan-bosan juga menyampaikan pentingnya kita berdoa berulang-ulang, membaca tasbih misalkan 33 kali, tahmid, tahlil dan seterusnya, atau takbir berulang-ulang, agar kita, spirit kita diwarnai dengan nilai-nilai Asmaul Husna. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada khutbah pertama ini khotib ingin menutup makna Al-Quran di dalam bahasa berarti menghimpun, membaca, menelaah. Tentu dalam konteks sekarang, literasi berarti adalah menghimpun, menelaah. Menelaah apa? Informasi-informasi yang tersebar, yang kita terima, kalau kita tidak telaah, kalau kita tidak check and recheck, sebagaimana pesan Al-Quran, fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah, agar kita tidak menimpakan kebodohan kepada suatu kaum karena kelalaian kita, karena kita tidak mau telaah, ngecek and recheck. Jempol kita lebih cepat daripada bacaan kita. Kadangkala repotnya kita lebih senang membaca judul daripada isinya. Ini yang lebih berbahaya. Apalagi media, bagian dari strategi penjualan agar dibaca orang, judulnya bombastis, judulnya menarik perhatian, padahal kadangkala isinya bisa beda dengan judul. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib mengingatkan kembali, berwasiat kembali, marilah kita tingkatkan takwa dengan sebenar-benar takwa, baik bagi diri khatib dan juga kita semua, agar kita, salah satu inti dari takwa adalah menghindari duri-duri, menghindari maksiat, menghindari hal-hal yang menjerumuskan atau menyesatkan atau membahayakan orang lain. Salah satunya tentu dengan cara cerdas secara literasi. Insya Allah beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan yang dikenal dengan Syahrul Quran, bulan bacaan. Setidak-tidaknya marilah kita membaca Al-Quran. Minimal, syukur-syukur kita menelaah sebagai makna yang terkandung di dalam arti atau kata Al-Quran itu sendiri. Kita telaah apa makna ayat demi ayat, atau kita telaah bacaan-bacaan yang di sekitar kita yang luar biasa banyaknya. Kalau kita tidak telaah, tentu oleh jadi akan menyesatkan. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita bermunajah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah Ramadan, diberikan nikmat iman, Islam sehat walafiat, dan diberikan kekuatan menghadapi pandemi, dan pandemi segera berakhir dari bumi pertiwi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal ifafa wal ghina. Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma balligh alaina ziyarata baital haram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah wa la dzikrullahi akbar.